Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Puji Rizka, BP 1910541013. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Kampus Universitas Andalas. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan difference orde yang lebih tinggi. Pada persamaan difference orde yang lebih tinggi ini merupakan kelanjutan dari materi video yang sebelumnya. Baiklah kawan-kawan, kita akan membahas tentang beberapa subbabnya nanti yang terdiri dari yang pertama itu persamaan difference linier orde kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Sebelum kita masuk pada persamaan difference linier orde kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta, kita perlu terlebih dahulu memahami tentang awal mula persamaan difference orde yang lebih tinggi ini. Persamaan difference orde kedua atau second order difference equation adalah persamaan yang melibatkan ekspresi delta kuadrat YT yang disebut difference kedua atau second difference dari YT, tetapi tidak berisi difference orde yang lebih tinggi dari dua simbol delta kuadrat. Yaitu pasangan waktu diskret dari simbol d kuadrat per dt kuadrat merupakan suatu instruksi untuk mengambil difference kedua sebagai berikut, yaitu delta kuadrat YT sama dengan delta dikali delta YT sama dengan delta dikali YT ditambah 1 dikurang YT sama dengan dalam kurung YT ditambah 2
dikurang YT ditambah 1 dikurang YT ditambah 1 dikurang YT sama dengan YT ditambah 2 dikurang 2YT ditambah 1 ditambah YT. Jika diferensi kedua dari YT dapat ditransformasi ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan dua periode waktu yang lamban atau time lag. Karena ekspresi seperti delta kuadrat YT dan delta YT cukup sulit untuk dipakai, kita akan mendefinisikan kembali persamaan diferensi orde kedua sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lamban dalam variabel. Demikian juga persamaan diferensi orde ketiga adalah suatu persamaan yang melibatkan tiga periode waktu yang lamban, dan seterusnya. Pertama, mari kita pusatkan perhatian pada metode penyelesaian persamaan diferensi orde kedua dan meninggalkan persamaan yang lebih tinggi pada bagian yang orde ketiga. Untuk menjaga agar lingkup diskusi dapat diatur, kita akan menyelesaikan persamaan diferensi linier dengan koefisien konstanta. Namun baik suku konstanta maupun berbagai suku variabel akan dibahas berikut ini. Selanjutnya baru kita bisa masuk ke dalam subbab yang pertama, yang ini, yaitu persamaan diferensi linier orde kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Suatu variasi dari persamaan diferensi orde kedua yang sederhana berbentuk YT ditambah 2 ditambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C. Cara penyelesaiannya yaitu diperkirakan akan mempunyai dua komponen, penyelesaian khusus YP yang menggambarkan tingkat ekuilibrium intemporal dari Y. Dan fungsi komplementer YC yang menyatakan penyimpangan dari ekuilibrium
untuk setiap periode waktu. Penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ke dalam rumus ini. Dimana kita dapatkan K ditambah A1K ditambah A2K sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Jadi selama 1 ditambah A1 ditambah A2 tidak sama dengan 0, integral khususnya adalah YP sama dengan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Dalam kasus ini A1 ditambah A2 tidak sama dengan min 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba contoh soalnya. Contohnya YT ditambah 2 dikurang 3Y T ditambah 1 ditambah 4 YT sama dengan 6. Di sini kita mempunyai A1-nya sama dengan min 3, A2-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 6. Karena A1 ditambah A2 tidak sama dengan min 1, penyelesaian khusus dapat diperoleh berdasarkan rumus yang seperti ini, yaitu jawab YP sama dengan 6 per 1 dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 3, dimana kita mendapatkan datangnya yang 6 ini, yaitu dari C per 1 ini dapat dari rumusnya, kemudian A1 kita min 3, A2 kita yaitu 4, maka hasilnya sama dengan 3. Dalam kasus A1 ditambah A2 sama dengan min 1, penyelesaian percobaan atau trial solution YT sama dengan K akan gagal dan kita harus mencoba YT sama dengan KT dengan mensubstitusikan yang terakhir ini ke dalam persamaan yang seperti ini. Dan mengingat bahwa sekarang kita mempunyai YT ditambah 1 sama dengan K dikali T ditambah 1, dan YT tambah 2 sama dengan K dikali T tambah 2. Kita peroleh menjadi
dikali T ditambah 2 ditambah A1 K dikali T ditambah 1 ditambah A2KT sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2 dikali T ditambah A1 ditambah A2 bukan A ditambah 2 saja sama dengan C per A1 ditambah 2, karena A1 tambah A2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat menulis persamaan khususnya sebagai YP sama dengan KT sama dengan C per A1 ditambah 2 dikali T. Dalam kasus ini terdapat A1 ditambah A2 sama dengan min 1, di mana A1 tidak sama dengan min 2. Selesai. Kemudian kita masuk pada fungsi komplementer. Untuk mendapatkan fungsi komplementer, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan atau reduce equation, di mana YT ditambah 2 ditambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan 0. Pengalaman kita dengan persamaan difference orde pertama telah mengajarkan bahwa ekspresi AB pangkat T memainkan peranan utama dalam penyelesaian umum atas persamaan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita coba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan AB pangkat T yang secara alami menyatakan bahwa YT tambah 1 sama dengan AB pangkat T tambah 1, dan seterusnya. Sekarang merupakan tugas kita untuk menentukan nilai A dan B dengan mensubstitusikan penyelesaian percobaan ke dalam persamaan ini. Yaitu persamaannya menjadi A, B, pangkat T tambah 2 ditambah A1 A, B pangkat T tambah 1 tambah A2 AB pangkat T sama dengan 0. Sesudah mencoret faktor umum yang tidak ada 0, AB pangkat T menjadi B kuadrat ditambah A1B ditambah A2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini yaitu persamaan karakteristik. Yang dapat dibandingkan dengan persamaan yang memiliki dua akar karakteristik. Di mana
B1 kali B2 sama dengan min A1 tambah kurang akar dari A1 kuadrat dikurang 4A2 per 2, yang masing-masing dapat diterima dalam penyelesaian AB pangkat T. Dalam kenyataannya, B1 dan B2 keduanya akan muncul dalam penyelesaian umum dari persamaan diferens. Dan yang ini. Yang homogen karena seperti dalam kasus persamaan diferensial, penyelesaian umum ini harus terdiri dari dua bagian yang bebas secara linier, masing-masing dengan konstanta arbitrer pengalinya sendiri. Tiga situasi mungkin dapat dijumpai dalam hubungannya dengan akar karakteristik, tergantung pada ekspresi akar kuadrat dalam persamaan yang ini. Anda akan mendapatkan bahwa ini sangat serupa dengan analisis persamaan diferensial orde kedua. Kemudian kita masuk pada kasus 1, akar real yang berbeda. Bila A1 kuadrat lebih besar dari 4A2, akar kuadrat dalam persamaan yang ini adalah bilangan real. B1 serta B2 adalah real dan berbeda. Dalam peristiwa itu, B1 pangkat T dan B2 pangkat T adalah independen atau bebas secara linier. Dan fungsi komplementer dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari ekspresi tersebut, yaitu IC sama dengan A1 B1 pangkat T ditambah A2 B2 pangkat T. Anda harus membandingkannya dengan persamaan selanjutnya, di mana terdapat selanjutnya itu kasus 2 atau akar real yang berbeda. Bila A1 kuadrat sama dengan 4A2, akar kuadrat dalam persamaan yang di atas ini hilang dan akar karakteristiknya akan berulang. Di mana
dapat dituliskan seperti B sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan min A1 per 2. Sekarang jika kita nyatakan fungsi komplementernya dalam bentuk YC ini, maka dua komponen akan diringkas ke dalam satu suku, di mana menjadi A1 B1T sama dengan ditambah A2 B2T pangkat T sama dengan A1 ditambah A2 dikali B pangkat T sama dengan A3 B pangkat T. Ini tidak akan berhasil karena sekarang kita kekurangan satu konstanta. Untuk menyediakan komponen yang hilang, yang kita ingat kembali akan merupakan suku A3 B pangkat T yang bebas secara linear. Cara yang lama yaitu mengalihkan BT dengan variabel T akan digunakan lagi. Oleh karena itu, suku komponen yang baru akan berbentuk A4T B pangkat T, bahwa ini bebas secara linear terhadap A3 B pangkat T adalah jelas, karena kita tidak pernah dapat memperoleh ekspresi A4 TB pangkat T dengan melampirkan koefisien konstanta pada A3 B pangkat T, bahwa A4 TB pangkat T memang memenuhi syarat sebagai penyelesaian persamaan homogen, sama seperti A3 B pangkat T, dapat dengan mudah dibuktikan dengan mensubstitusikan YT sama dengan A4 TB pangkat T dan YT tambah 1 sama dengan A4 dikali T ditambah 1 BT tambah 1 dan seterusnya. Dan tampak bahwa yang belakangan ini akan menyusut menjadi identitas 0 sama dengan 0. Karena itu, fungsi komplementer untuk kasus akar yang berulang adalah YT sama dengan A3 B pangkat T ditambah A4 B pangkat T, yang harus Anda bandingkan dengan persamaan selanjutnya, yaitu kasus 3, di mana kasus 3 itu akar kompleks. Dalam kemungkinan yang terakhir, A1 kuadrat kecil dari 4A2, akar karakteristik adalah kompleks sekawan atau conjugate kompleks. Secara khusus, hal itu akan berbentuk B1 kali B2 sama dengan H tambah kurang VI, di mana H sama dengan min A1 per 2 dan V sama dengan akar dari 4A2 dikurang A1 pangkat 2 per 2. Jadi fungsi komplementernya sendiri menjadi fungsi komplementer
komplementernya menjadi YC sama dengan A1 B1 pangkat T ditambah A2 B2 pangkat T sama dengan A1 dikali H ditambah V pangkat T ditambah A2 dikali H dikurang VI pangkat T. Seperti yang terlihat, YC tidak mudah diinterpretasikan, tetapi untunglah dengan bantuan dalil De Moivre yang diberikan dalam persamaan 16.23, fungsi komplementer ini dapat dengan mudah ditransformasikan ke dalam suku trigonometri yang telah kita pelajari untuk menginterpretasikannya.